Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu transaksi elektronik. Transaksi elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce merupakan tempat untuk penjualan, pembelian, atau pertukaran produk dalam elektronik melalui jaringan internet. Jenis dari transaksi elektronik yang pertama yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang kedua, m-payment. Yang ketiga, transfer online. Yang keempat, e-booking. Yang kelima, e-ticketing. Sengketa dalam transaksi elektronik dapat ditimbulkan karena berbagai alasan dan situasi, seperti yang pertama, keterlambatan pengiriman produk. Pembeli merasa tidak puas karena produk yang dikirim tidak sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Barang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Barang yang diterima oleh pembeli nyatanya tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, dan seringkali barang yang dikirim adalah barang yang cacat atau tidak sempurna. Yang ketiga, adanya perselisihan harga. Sengketa ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harga yang diiklankan penjual dengan harga yang dibebankan kepada pembeli, seperti adanya pembayaran tersembunyi yang dilakukan saat transaksi. Yang keempat, ada keamanan data. Pelanggaran keamanan data dapat terjadi ketika adanya akses ilegal ke informasi sensitif konsumen, seperti rincian kartu kredit yang dapat memicu sengketa atas kebocoran data. Yang kelima, adanya ketidaksepakatan atas syarat dan ketentuan. Perselisihan dapat muncul terkait dengan syarat dan ketentuan seperti pengembalian produk atau kebijakan garansi produk. Yang terakhir, ada ketidaksepakatan atas hak dan kewajiban. Adanya ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual, yaitu tentang mengenai ganti rugi, pengembalian barang, dan penggantian barang apabila terjadi kerusakan. Pemahaman yang baik tentang potensi sengketa ini dapat melindungi hak-hak pembeli, hak konsumen, pedagang dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan dengan mekanisme yang benar. Hukum dan peraturan yang mengatur transaksi elektronik dan bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh umumnya, tetapi penting untuk memeriksa hukum dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak dari negara memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen. Ialah untuk mencakup hak untuk menerima informasi yang cukup dan akurat tentang produk. Dan yang kedua, Undang-Undang Privasi dan Perlindungan Data. Undang-Undang Privasi mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi konsumen. Dan nomor tiga, hukum perdagangan elektronik. Banyak negara memiliki hukum yang secara khusus mengatur transaksi elektronik dan kontrak yang dibuat secara elektronik. Dan yang keempat, hukum perlindungan konsumen online. Beberapa negara telah mengadopsi hukum khusus berkaitan dengan e-commerce yang mencakup hal-hal seperti pembatasan praktik-praktik penjualan. Dan yang kelima, hukum anti penipuan. Hukum anti penipuan berfokus pada pencegahan dan penanganan penipuan online. Dan yang keenam, yang terakhir, pedoman perlindungan konsumen. Beberapa negara juga memiliki pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas atau lembaga perlindungan konsumen untuk membantu konsumen memenuhi hak-haknya. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menjadi penting karena pertumbuhan perdagangan online. Konsumen harus selalu memahami hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka dan hak-hak yang memiliki bertransaksi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dalam transaksi elektronik yang pertama yaitu negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mediasi. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.
yang sifatnya netral dan tidak memihak siapapun untuk membantu menyelesaikan kesepakatan bersama. Yang ketiga, arbitrase. Arbitrase melibatkan arbiter dalam mencapai keputusan final untuk menyelesaikan sengketa. Yang keempat, proses peradilan. Proses peradilan dilakukan secara formal untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan peradilan dan pengadilan. Setiap metode penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mempertimbangkan metode yang paling sesuai dengan kasus tertentu untuk mencapai penyelesaian yang efektif. Bukti elektronik dapat menjadi komponen penting dalam menyelesaikan sengketa dalam transaksi elektronik. Sebagaimana bukti elektronik itu, yang pertama, verifikasi transaksi. Bukti elektronik ini termasuk mengenai catatan pembayaran, email, konfirmasi atau riwayat pembelian. Yang kedua, ada dokumentasi perjanjian yang dapat mencakup tanda tangan elektronik, catatan perjanjian yang disimpan secara elektronik, dan konfirmasi pemesanan. Yang ketiga, komunikasi elektronik yang berupa chat, email, pesan teks atau obrolan dalam aplikasi instan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, bukti pembayaran seperti bukti transfer atau bukti pembayaran kartu kredit yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan dalam transaksi. Yang kelima, dari riwayat transaksi yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan proses yang terlibat dalam transaksi ini yang dapat membantu dalam memahami apa yang seharusnya terjadi dalam suatu transaksi. Untuk menghindari sengketa dalam transaksi elektronik, baik pelaku bisnis maupun konsumen dapat mengikuti beberapa rekomendasi dan tips berikut. Tips untuk pelaku bisnis: yang pertama, transparansi dan deskripsi yang jelas. Berikan deskripsi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang Anda tawarkan. Dan yang kedua, sistem keamanan yang kuat. Lindungi data konsumen dan mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat untuk menghindari pelanggaran data yang dapat merugikan pelanggan. Dan yang ketiga, kebijakan pengembalian yang fleksibel. Tawarkan kebijakan pengembangan yang adil dan fleksibel. Ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen yang dirugikan. Dan yang keempat, kontrak yang jelas. Gunakan kontrak elektronik yang jelas dan sah untuk transaksi bisnis. Dan yang kelima, pelayanan pelanggaran dan responsif. Tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggaran dengan cepat dan responsif. Komunikasi yang lebih baik, menghindari sengketa lebih lanjut. Dan yang selanjutnya, keenam, tindakan lanjut pengiriman. Berikan informasi pengiriman yang terperinci dan pantau pengiriman untuk memastikan barang sampai dengan baik dan tepat waktu. Dan ini rekomendasi untuk konsumen. Riset terlebih dahulu, selalu lakukan riset sebelum melakukan pembelian. Dan yang kedua, rekam transaksi. Simpan catatan transaksi elektronik termasuk email konfirmasi atau faktur. Dan yang ketiga, periksa kebijakan pengembalian. Pastikan Anda memahami kebijakan pengembalian penjualan sebelum melakukan pembelian. Dan yang keempat, amankan informasi pribadi. Selalu pertimbangkan dalam keamanan informasi pribadi Anda yang terutama. Dan yang kelima, hubungi pihak penjual jika menghadapi masalah. Hubungi pihak penjual terlebih dahulu untuk mencoba menyelesaikan melalui negosiasi. Dan yang keenam, gunakan sumber yang terpercaya. Hindari membeli dari situs web atau penjual yang meragukan. Gunakan platform e-commerce yang dapat dipercaya dan aman. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat membantu meminimalisir risiko sengketa dan transaksi elektronik, memberikan pengalaman yang lebih baik, amanah, dan memuaskan bagi para konsumen, pelaku bisnis maupun konsumen. Sekian, terima kasih.